Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Kita pagi hari ini mau datang di hadapan Tuhan. Kita menyatakan kasih Tuhan. Kita sama-sama tegurkan kepala. Kita boleh melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama tahun 2025 ini saudara. Begitu luar biasanya Dia menuntun kita, membawa kita, mengajar kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di bulan kelahiran ini Tuhan, sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau membawa sebuah kedamaian. Engkau ajar kami Tuhan. Engkau ajar kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Kami jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini datang Tuhan menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu karena kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu pagi hari ini datang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Segala kuasa di luar daripada kuasa Tuhan yang mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami bersatu hati Tuhan, kami menolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, Roh Tuhan mengalami setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mendatang kebaikan dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biar kaum wanita mengangkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh katakan bersama-sama. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Harus semangat, haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersama-sama kita angkat. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. haleluya. Kita mengatakan bersama para malaikat, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji bersama para malaikat, meninggikan raja atas segala raja. Bersama para malaikat memuji Tuhan,
Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, di minggu terakhir bulan Desember ini, saya persilahkan jika ada yang ingin memberikan kesaksian cinta kasih Tuhan. Ada? Berarti nanti di tanggal 31 tanggal 31 sudah disiapkan, sudah disimpan. Oke, sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, kita buka Alkitab kita sesuai tema yang baru di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sidang jemaat sehingga kita semua bangkit berdiri. Roma 8 ayat 29. Sudah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan hari akhir kehidupan kita Bapa. Ini kerinduan kami, kerinduan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Yang pasti, Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, akan berjuang bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berenang di hadapan Bapa. Tuhan, sehingga sidang jemaat bangkit berdiri. Tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Yang pasti Tuhan, Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula.
pujian kami saat ini Tuhan. Perkenankan kami Tuhan layak di hadapan Tuhan. Dan kiranya di masa-masa hidup kami Tuhan, sebelum sisa usia kami Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah, untuk kami dapat Tuhan Yesus lebih mencintai-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu saat ini Tuhan, di penghujung tahun 2025 ini Tuhan, Kau masih memberikan kepada kami secerca harapan. Kau masih memberikan kepada kami Tuhan langkah-langkah baru Tuhan untuk menuju tahun 2026 Tuhan. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu masih bekerja di tengah-tengah kami, dan kami yakin firman-Mu masih tetap berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini berbicara di penghujung tahun ini Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir, jemaat-Mu, GPA Eklesia ini Tuhan, Engkau diberkati Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami, layakkan hamba-Mu, layakkan kami semua satu persatu Tuhan. Sendengkan telinga kami untuk lebih dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih. Kami serahkan semua firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kita bertemu kembali di penghujung tahun 2025 ini ya. Kita semua dalam keadaan sehat, itu semua adalah berkat Tuhan ya. Kami mengucap selamat Natal untuk saudara-saudara seiman semua di tempat ini ya, teristimewa keluarga Pak Estrom yang sudah kami kenal sejak lama, dan kami anggap saudara seiman kami, dan lebih dari saudara perjuangan kami juga ya. Tuhan memberkati pelayanan Pak Estrom juga jemaat di sini ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Selamat Natal ya. Selamat tahun baru juga 2026 ya. Tuhan memberkati. Saudara yang kasih, kita akan langsung saja membuka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 ya saudara yang kasih. Satu perikop ya. Saya ingin mengajak saudara melihat bahwa firman Tuhan pada saat ini berkuasa mengerjakan segala sesuatu ya. Ini harus ada timbal balik dari kita juga saudara kasih ya. Bukan hanya firman Tuhan saja yang berkuasa, tapi kita sendiri tidak memiliki ya. Kita harus juga berkuasa juga ya. Berkuasa dalam hal apa? Mempercayai firman Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan ya. Saudara yang kasih, saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara yang ayat yang genap ya. 3, 2, 1. Sudah semuanya ketemu ya. 3, 2, 1. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang berbangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya, bersama-sama. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara kasih ya. Saudara, tema khotbah hari ini saya kasih judul yaitu hidup berkemenangan, saudara kasih. Ya, hidup berkemenangan. Di sini perikopnya adalah apa, saudara kasih? Keyakinan iman, ya. Tapi saya memberikan tema yaitu hidup berkemenangan. Saudara kasih, apa arti dari kemenangan? Artinya adalah kita menjadi salah satu juara, ya. Ada lagi, kita terluput dari segala macam hal-hal yang negatif. Benar, ya. Nah, saudara kasih, saya ingin memberikan pengertian bahwa hidup berkemenangan itu tidak selalu mendapatkan hal-hal yang positif. Benar nggak, saudara kasih? Ya, kita ini sebagai anak Tuhan, ya, tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita akan yang namanya cobaan, ya, kesulitan hidup, keluarga, ya, pekerjaan atau apapun juga. Itu berkemenangan, benar. Kita adalah orang yang menang. Tetapi apakah hidup kita tidak akan terlepas dari hal-hal tersebut? Tidak, saudara kasih. Kita akan tetap masih merasakan yang namanya hidup dalam kesulitan, ya, hidup dalam segala kekurangan, saudara kasih. Tapi satu hal, ya, Tuhan selalu menjadikan apa? Menolong, ya. Nah, ini yang akan saya uraikan, saudara kasih. Ya, hidup berkemenangan itu bukan berarti kita bebas dari segala masalah hidup, ya, pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, masalah jodoh, masalah apapun juga, saudara kasih, itu selalu ada di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita yang saat ini tetap kita adalah seorang pemenang. Tapi bukan berarti karena kita pemenang kita tidak mengalami hal tersebut. Tetap ada masanya, saudara yang kasih. Nah, kemenangan adalah spirit daripada fondasi dari iman kita, ya. Jadi kalau kita tidak merasa spirit kita ini menang, saudara yang kasih, percuma, ya. Janji-janji Allah itu percuma di dalam hidup kita, ya, percuma. Karena apa? Karena spirit iman kita, fondasi kita ini lemah. Ibarat bangunan, saudara yang kasih, ya. Bangunan yang 40 meter itu ke bawahnya pasti akan sama, saudara yang kasih, ya, akan sama dalamnya. Karena apa? Dia akan menopang bagian atas, diterpa angin atau segala macam beban. Nah, makanya di bawah dia akan lebih dalam lagi. Kenapa, saudara yang kasih? Karena satu, fondasi itu penting, ya. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita adalah umat pemenang, saudara yang kasih, hidup berkemenangan, kita juga harus memiliki fondasi iman, ya. Jangan sampai kita hidup di dalam kebimbangan, saudara yang kasih. Saya hari ini kok jadi loser. Artinya apa? Orang yang selalu kalah. Enggak, saudara yang kasih. Mungkin saat-saat ini kita merasakan diri kita loser, tapi kita tetap sebagai seorang pemenang, ya, saudara yang kasih. Jadi kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 31, ya. Saya akan bacakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara kasih, ini harus dilandasi dulu dengan iman kita. Apakah benar saudara-saudara ada di dalam Kristus? Ataukah Kristus ada di dalam saudara? Ini yang harus dilandasi benar-benar, ya. Kalau saudara sendiri tidak merasakan bahwa Kristus ada di dalam kita, percuma, saudara kasih. Ya, pihak lain akan sanggup melawan kita, ya.
ada cerita-cerita yang mistis, saudara kasih ya, bahwa orang Kristen itu susah sekali untuk diteluh, untuk di segala macam ilmu-ilmu gelap. Kenapa, saudara kasih? Karena dia ada di dalam Kristus, ya, ada di dalam satu sosok yang melindungi dia. Tapi kalau orang-orang Kristen yang tidak memiliki sosok tersebut, gampang sekali, saudara kasih, ya, yang akan tergelincir dan akan masuk dalam jurang tersebut, saudara kasih. Ya, jadi kita mau spirit kita bahwa fondasi iman kita itu adalah apa? Allah di pihak kita dulu, ya. Saudara ada di pihak Allah nggak hari ini? Haleluya, ya, amin ya, saudara kasih. Tekankan dulu bahwa fondasi saudara saat ini Allah di pihak saya, makanya saya sanggup jadi pemenang. Ya, kalau tidak ada fondasi seperti itu, tidak ada yang namanya pemenang. Saudara kasih ya. Keyakinan bahwa Yesus ada di dalam kita itu mutlak. Siapa percaya Tuhan Yesus ada di dalam diri kita? Ya, sudah pada dibaptis semua ya? Ya, amin ya. Nah, jadi itu adalah kita yakin bahwa hidup kita, mati kita hari ini ya seperti pujian dikatakan tadi, saat ini saya ingin dilayakkan, ya, untuk melayani. Ya, saudara yang kasih, kenapa kita yakin hidup kita ini berkemenangan? Ada yang tahu nggak, saudara yang kasih? Kok kita yakin sih hidup kita ini berkemenangan gitu loh? Ya, kenapa? Ya satu tadi, ya, landasannya karena Allah ada di dalam kita, Yesus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus. Itu fondasi iman kita. Tapi sebelum itu ada beberapa poin yang akan saya jabarkan di dalam perikop ini, saudara yang kasih. Kenapa kita yakin bahwa hidup kita itu berkemenangan, saudara yang kasih? Yang pertama, ya, tidak ada satupun orang yang bisa menggugat pilihannya, anak-anak pilihannya. Yang dikatakan firman tadi, ya, tidak ada satu orang pun yang dapat menggugat. Ya, kita baca di dalam Roma 8 ayat 33, saudara kasih. Ya, jelas di sini dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara kasih, tema di sini apa dibilang? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Ya, jadi kitalah yang dipilih Allah. Ya, kitalah yang dipilih Allah. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat kita. Kenapa? Pada saat kita menyerahkan diri kita percaya pada Tuhan Yesus, ya, pada saat itulah kita jadi hak milik daripada Tuhan Yesus. Ya, dalam suatu pengadilan, saudara yang kasih, satu perkara kalau sudah inkrah itu nggak bisa digugat lagi. Ya, kenapa? Karena udah sah menurut pengadilan, putusan udah sah. Ya, kalau udah 1 tahun ya 1 tahun, 2 tahun ya 2 tahun. Gak bisa dimundurin, ya. Tapi kalau dia belum inkrah, dalam arti belum paten, diketok palu, itu masih bisa dibanding. Ya, Tuhan Yesus ini sudah inkrah di dalam hidup kita. Ya, pada saat saudara sudah percaya Tuhan Yesus sudah menetapkan, oh ini anaknya, oh ini anak saya. Ya, itu adalah janji, itu adalah hal yang tidak dapat digugat oleh siapa. Ya, kenapa kita berkemenangan? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat. Ya, pengadilan satu apapun tidak ada. Ya, saudara yang kasih, pengadilan apa yang dapat menggugat kita sebagai anak Allah? Tidak ada, saudara yang kasih. Karena apa? Karena Allah sendiri melalui darahnya, melalui penyaliban dia sudah meneteskan, ya, melumuri diri kita. Itu adalah bukti, ya, bahwa kita adalah milik dia,
dan dia adalah milik kita, inkrah, dan tidak ada yang namanya dapat ditukar, ya, kecuali atas kehendak saudara sendiri keluar dari jalur iman, itu yang bisa ditukar, ya. Kita sebagai anak-anak Allah tidak ada satu orang pun yang dapat menggugat kita, ya, baik pengadilan di dunia, baik pengadilan di alam lain hari ini maupun yang akan datang. Nanti di bawah-bawah akan jelas saudara kasih bahwa pada saat ini kita berkemenangan karena apa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat kita, ya, tidak ada, ya. Karena apa? Karena Allah yang membenarkan kita. Siapakah yang menghukum kita? Jika Allah sudah berkata benar, berarti benar. Jika Allah sudah berkata salah, itu pasti salah. Intinya seperti itu. Pengadilan bukti, perlu bukti konkret. Bukan hanya kata si A, si B, si C, tapi harus ada bukti. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat pengadilan itu berjalan dengan semestinya. Demikian juga kita, ya. Pada saat kita mengaku pada Tuhan, Tuhan, aku anakmu, oh juru selamatku, itulah bukti kita. Dan Tuhan sudah mengetok palu bahwa engkau adalah anakku, ya. Percaya nggak saudara kasih? Sebelum ini, saudara pernah nggak mengalami yang namanya keselamatan? Percaya nggak? Tidak, ya. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus keselamatan, ya. Jadi alangkah indahnya siang hari ini kalau hidup kita berkemenangan, ya, kita mutlak di hadapan Allah dan kita tidak akan dapat, ya, diganggu oleh siapapun kita, ya. Itu yang pertama, ya. Siapa aja sih sebenarnya yang bisa mengganggu-gugat kita kalau misalkan kita keluar dari jalur-jalur yang sudah ada, yaitu penguasa-penguasa dunia, saudara kasih, ya, roh-roh si jahat dan si iblis. Dia selalu mengintimidasi kita. Engkau nggak layak, ya, engkau sudah keluar jalur, engkau sudah berdosa, engkau tidak layak sama sekali di hadapan Allah, ya. Itulah intimidasi yang akan membuat kita merasa, ah, Tuhan, benar nggak sih engkau ada di dalamku, aku ada di dalammu? Benar nggak saudara kasih? Pernah nggak saudara merasa intimidasi seperti itu di dalam hidup saudara? Ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, serahkan segala khawatir kita. Tuhan, ini hamba-Mu, ini aku. Aku percaya engkau sudah menolong, ya, sudah menjadi juru selamat kami. Tidak ada satupun yang dapat mengambil kita dari tangan kasih, ya. Tangan kasih itu yang pertama, yaitu kenapa kita yakin hidup kita itu berkemenangan. Itu karena tidak ada yang bisa menggugat kita. Pengadilan manapun tidak ada. Yang kedua, saudara yang kasih, kenapa kita yakin bahwa hidup kita itu berkemenangan? Ya, yaitu adanya jaminan kemenangan di dalam Kristus. Kita lihat di Roma 8 ayat yang 37, saudara yang kasih. Ya. Tetapi di dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang kasih, ini slogan, ya, dari firman Tuhan yang selalu kita canangkan bahwa kita itu adalah lebih daripada pemenang. Benar nggak saudara yang kasih? Ya, kalau ada yang lebih dari pemenang daripada kita harus apa saudara yang kasih? Harus meningkatkan level kita supaya kita lebih jadi pemenang, terus tetap jadi pemenang. Ya, kita harus tetap jadi pemenang. Karena apa? Karena Tuhan, ya. Tuhanlah yang membuat, ya, kita lebih dari pemenang karena Dia yang mengasihi kita. Tidak ada satu apapun, ya, di dunia ini yang melebihi kasih Tuhan terhadap kita. Makanya kita puji Tuhan, ya, hari-hari ini, ya, di akhir tahun ini 2025, apa sih yang belum
dapat kita menangkan di tahun 2005? Ya, apakah mungkin ego kita, apakah mungkin tingkah laku kita yang belum menang di dalam Tuhan? Itu yang kita lupa. Ya, untuk mencapainya di tahun 2026, ya, yang sebentar lagi akan kita lampaui. Ya, ini semua yang harus kita nikmati di dalam Tuhan. Yang bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Ya, kasih Allah sendiri yang menetapkan kita jadi pemenang. Tidak ada lagi yang dapat merebutnya. Ya, kita baca di dalam Roma 8 ayat 35. Ya, karena siapa? Ya, karena dikatakan Dia yang mengasihi kita. Di dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, di dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Amin. Amin, saudara yang kasih, ya. Di dalam Kristus ada jaminan bahwa kita adalah pemenang. Amin. Amin, ya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara yang kasih? Di sini dikatakan penindasan atau kesesakan. Ya, saat-saat ini kita lihat, ya, kondusif, ya. Desember ini kondusif, di mana-mana perayaan Natal itu berjalan dengan baik. Di Jakarta, ya, diadakan satu festival, ya. Semua mulai menata, ya, entah mungkin karena adanya bencana alam, jadi semua berpikir, oh iya ya, jadi harus lebih adil, bijaksana, ya. Jadi mereka ini takut, saudara yang kasih, ya. Ketakutan itu sudah mulai timbul. Kalau kita diganggu terus, ya bukan kita yang melawan, tapi Allah yang turun tangan, ya. Itu yang terjadi di luar negeri, saudara yang kasih, ya, di daerah Sudan. Itu satu suku di sana yang habis tiap hari itu ditembakin, ya, ditembakin sama kaum militer sana, terutama orang-orang dari suku Kurdi, ya, di mana orang itu adalah orang-orang yang percaya akan Tuhan, ya. Itu ada yang disembelih, ada yang ditembak mati. Saudara kasih, banyak kejadian-kejadian mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Tapi semakin hari penganiayaan tersebut semakin berkobar semangat mereka mencintai Tuhan Yesus. Ya, inilah yang terjadi saat ini. Kalau saudara nonton, ya, hal-hal seperti ini di Iran, yang pemimpinnya itu Pak Sorban Ayatollah Khomeini. Saat ini terjadi pergerakan yang namanya kebangunan rohani, saudara. Ya, di tengah penderitaan, penindasan, kuasa Allah bekerja. Ya, itu adalah kuasa Allah. Ya, jadi kita terus berupaya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, semua akan diubahkan. Demikian juga bangsa kita, saudara kasih. Banyak sekali orang-orang yang mulai percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan saudara sepupu kita mencanangkan hari apa kemarin? Sebenarnya mereka bukan mualaf, ya, tapi itu yang mereka mau merayakan cuma malu-malu. Ya, intinya itu aja, ya. Jadi kita ya respon aja positif gitu, ya. Oh, mereka pernah jadi orang Kristen, jadi kalau terlalu mencolok masa Natal di rumah kan nggak enak. Ya, jadi mereka merayakan pas tanggal 25. Ya, kamu kasih. Ya, oke. Jadi itu jaminan kemenangan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, jadi selain penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, saat ini saudara kasih, adakah terjadi kelaparan? Ada, ya, yang kemarin yang terjadi bencana, ya, kelaparan terjadi. Apa yang terjadi? Ya, bagi anak-anak Tuhan ini adalah ujian, tapi bagi mereka ini malah petaka, ya. Karena kita memiliki Allah
Allah yang benar. Kelaparan tidak membuat kita itu jauh dari Allah. Saya pernah loh merasakan kelaparan, saudara kasih. Ya, tahun berapa itu ya, kita sampai masa Indomie di Magicom, saudara kasih. Ya. Jadi saya itu punya anak waktu ada 5 atau berapa ya. Jadi 2007 ya. Jadi anak-anak saya itu masih pada sekolah, yang gede itu waktu itu masih SMA, ya SMA. Akhirnya cuma ada mie 3. Gimana caranya ini? Kita taruh Magicom, kasih air banyak. Ya, saudara kasih pakai nasi, iya pakai nasi, jadi dikit-dikit. Saudara kasih ya, itu saya pernah alami, saudara. Ya, tapi enak ya. Jadi minyak mekar gitu. Indomie presto, saudara kasih. Tapi itu saya pernah alami. Ya, bahkan anak saya yang gede bilang, aduh Mi, ternyata mie presto enak ya. Jadi itulah yang membuat kita sukacita. Anak-anak saya nggak pernah mengeluh, saudara kasih. Ya, saya mengalami istilah kata apa ini? Karena 2006 istri saya resign dari BCA, 2007 saya resign dari Bapernak. Ya, nah itulah gejolak-gejolak yang mungkin terjadi saat itu. Ya, sampai saya kontrak, saudara kasih, di satu daerah. Ya, bahkan uang kontrak itu saya kasih juga ke orang yang mencalok, saudara kasih. Jadi sebenarnya uang kontrakan ini itu dari bayar, tapi menurut orang yang membawa ini udah kasih saya aja. Jadi tiap bulan saya kasih ke dia. Ya, tiap bulan saya kasih ke dia. Akhirnya suatu ketika ketahuan, Pak, kok Bapak beberapa bulan ini nggak ngasih perpuluhan? Saya ceritain, saudara kasih. Oh iya, perpuluhan saya mungkin belum bisa dulu, Bu. Kenapa? Karena saya buat bayar kontrakan. Loh, kan kontrakan udah saya bayar, katanya. Waduh. Wah, saya nggak tahu, saya bilang. Saya nggak tahu, Bu, cuma menurut Ibu ini saya harus bayar ke dia. Ya itulah. Ya. Bahkan sampai sesusah itu saya pernah alami. Bahkan yang lebih parah, saya diusir dari gereja pun pernah. Ya, pernah diusir gereja. Ya, saya memang sih nggak jadi pelayan, cuma saya ikut doa. Saya ikut doa. Waktu itu saya benar-benar jatuh. Akhirnya suatu ketika saya lagi training, ada penatua yang bilang ke istri saya kalau memang nggak bisa berkembang secara ekonomi, lebih baik keluar. Wih, sadis, saudara kasih. Saya nangis, saudara kasih ya. Saya nangis, begitu pulang dari training itu saya nangis. Saya bilang, benar seperti itu, benar. Oke, kita kasih waktu 3 minggu saja. Kita 3 minggu tidak ke gereja. Kalau benar-benar 3 minggu nggak ada panggilan atau mungkin bel bahwa Pak Sukiat harus ke gereja, itu berarti benar gereja tidak menghendaki keluarga kita. Waktu itu 7 orang, 8 orang, saudara kasih. Saya ke gereja itu ramai. Ya. Jadi kalau nggak ada saya 1 minggu itu pasti sepi. Ya, karena kelihatan. Ya, ternyata benar, saudara kasih. Sampai 3 minggu nggak ada kabar. Minggu keempat gembala sidang telepon, Pak Sukiat maafin saya, Pak Sukiat keluarga balik lagi. Ya, keluarga balik lagi. Saya bilang, ini jawaban Tuhan. Ternyata memang benar, mereka nggak menghendaki saya. Ya udah, terima kasih Bu, saya bisa menerima, tapi anak-anak saya nggak bisa. Akhirnya saya cari gereja lain. Ya, saudara kasih, itu sampai terpuruk seperti itu saya pernah mengalami. Ya, bahkan teman sepelayanan saya bilang gini, gila lu, kalau gua mau lu gua maki-maki tuh kan.
enggak lah, saya bilang maki-maki hamba Tuhan kan nggak boleh. Saya bilang salah satunya itu dia diurapi. Ya nggak boleh, meskipun sakit hati kita nggak boleh maki-maki dia. Ya kalau gua jadi lo, katanya gua maki-maki, tapi lu hebat ya katanya. Lu nggak ini ya, nggak sakit hati sama Tuhan. Sampai saat ini saya bilang Tuhan itu nggak pernah menyakiti saya. Ya, ini kondisi seperti ini, keadaan ini semua atas kehendak Tuhan, atas sepengetahuan Tuhan. Akhirnya saya berkembang, saudara kasih, dari satu gereja itu melayani satu komsel ya, komsel yang di Tanah Gocap itu. Ya akhirnya sampai sekarang, saudara kasih, Tuhan pulihkan sedikit, ya akhirnya COVID. Ya, sini lagi saudara kasih. Tapi itu hal pernah saya lakukan, pernah saya alami. Jadi jangan bilang kelaparan, kemiskinan bisa nggak menjauhi kita? Enggak, saudara kasih. Tergantung kita dan tergantung keteguhan iman kita pada Tuhan. Ya, kalau kita nggak kuat-kuat, mungkin ya udah jadi yang seberang, saudara kasih. Sama-sama merayakan hari yang kemarin, tapi untungnya kita enggak. Ya, itulah puji Tuhan. Masih ada kekuatan di dalam diri saya, di dalam anak-anak saya, di dalam istri saya, bahwa Tuhan masih menghendaki dan keselamatan itu masih saya pegang. Ya, amin saudara yang kasih. Ya, nah yang ketiga saudara yang kasih. Kenapa kita yakin hidup kita berkemenangan? Ini yang ketiga. Ya, karena kita berkemenangan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Kita lihat di dalam Roma ayat 38. Ya, ayat 38 dan 39 sebenarnya. Tapi kita baca dulu ayat yang 38 ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat, baik pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ini juga menang atas segala. Ya saudara yang kasih, kita sudah merasakan maut belum saudara kasih? Ya, mungkin belum saudara kasih, tapi saya hampir saudara yang kemarin. Ya, saya mau sedikit cerita ya. Saya kemarin bulan Oktober itu masuk rumah sakit saudara kasih. Ya, entah bagaimana saat itu hari Senin saya antar istri saya berobat klinik. Nah, habis pulang dari klinik malah saya yang sakit, yang nggak bisa bangun. Kasih. Istri saya mungkin sudah sembuh karena minum obat, malah saya yang sakit, parah saudara kasih. Akhirnya anak saya bawa ke rumah sakit Sariasi. Nah di Sariasi itu hanya digeletakin aja saudara, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi saudara. Jadi duduk di kursi roda aja saudara sambil diinfus. Nah entah bagaimana jam 11 malam itu saya rasanya ada sesuatu yang mengganjal saudara, ya mengganjal. Itu udah lemes saudara kasih. Saya udah nggak punya tenaga sama sekali, udah lemes. Kepala saya udah nyut-nyutan, udah saya balain segala macam. Dan saya pikir waduh udah deh lewat deh. Ya, akhirnya saya tiba-tiba saya langsung matiin infusan, saya lari saudara kasih. Debuk. Langsung saya keluarin. Ternyata muntah darah saudara kasih. Wah, muntah darah ya. Waktu itu mungkin jarak dari sini sampai ke komputer itu saudara, saya lari. Padahal itu saya udah nggak kuat sama. Habis muntah darah itu saya ngedeprok, udah sekali, udah nggak sadar saudara apa yang saya kerjakan. Akhirnya ribut, suster, dokter semua pada datang ke saya, duduk lagi. Kita sampai pagi begitu. Ya, nah setelah itu
karena nggak ada kamar, akhirnya saya pulang dulu deh, udah keluar aja dulu. Nah, malamnya saya cari lagi setiap rumah sakit, saudara. Ada 3 atau 4 rumah sakit yang saya kunjungi full, ya full. Jadi ada yang penuh kamarnya, ada yang UGD-nya itu memang full sama sekali. Itu macam-macam, saudara yang kasih. Ada yang tinggal napasnya doang, ngap-ngapan gitu, saudara kasih. Nah, di situ saya bilang sama anak saya, Sil, udah, tapi nggak kuat, saya bilang. Tapi nggak kuat, kalau emang udah, kita pulang aja, saya bilang. Waktu itu benar-benar saya udah nggak kuat, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada sahabat saya, teman pelayanan bilang, Pak, ke rumah sakit ini di BSD, Bapak tinggal fotokopiin KTP segala macam. Oke, saya masuk, saudara. Ya, nah setelah beberapa hari di situ, saya diinfus, saudara kasih. Ternyata HB saya itu ngedrop dari 13 turun jadi 8 turun lagi 6, ya langsung turun 6, akhirnya turun 5. Nah, setelah itu saya harus transfusi darah 6 kantong, saudara. Dan 6 kantong hari itu juga naik tuh darah 8 sekian. Ternyata begitu di sana ada yang ganjel lagi gitu ya. Saya pikir saya udah sehat, jadi saya makan apa aja, makan roti, makan buah-buahan, saya makan. Ganjel, langsung saya colok, saudara. Ternyata darah lagi, ya satu plastik. Nah, langsung ngedrop lagi, saudara. HP saya langsung ngedrop. Wah, itu udah, saya udah kelayangan, saya udah nggak sadar, saudara. Akhirnya rujukan dari rumah sakit itu harus dibawa ke Jakarta, Persahabatan. Nah, selama di Persahabatan saya hampir kurang lebih 3 mingguan lah ya, 3 minggu total lah, totally dari RSI sampai Persahabatan. Di sana sampai di ini, saudara, endoskopi. Ya, kalau saudara sehat, jagalah kesehatan. Ya, jangan sampai seperti saya, nggak enak, saudara kasih. Di endoskopi itu nggak enak. Ya, jangan sekali-sekali ya. Jadi ada selang sebesar ini, saudara kasih ya. Masukin ke mulut, ya sampai ke dalam. Ya. Nah itu, saudara kasih, dilihat ada pembuluh vena saya yang pecah, ya, dan itu harus diikat. Nah waktu itu dioperasi, 4 hari kemudiannya dioperasi, diikat 7 ini ya. Nah akhirnya, saudara kasih, saya tanya sama dokter, Dok, gimana kalau nggak ketahuan? Lewat, Pak. Oh, lewat. Lewat mana, bypass nih? Ya, akhirnya ya, intinya gini, saudara kasih, hal-hal yang kita dapatkan saat ini, ya, kita dikasih tubuh yang sehat, dikasih satu hal apapun, ya, kerjakan itu dengan baik. Ya, saya udah hampir mengalami maut, ya, hampir, tapi Tuhan itu baik. Ya, jangan sampai ngikutin seperti saya, begitu sakit parah baru rumah sakit. Ya, kalau bisa ada gejala apapun, periksa aja, nggak apa-apa. Ya, saudara yang kasih. Jadi itu yang ketiga ya, saudara yang kasih. Maut, hidup, malaikat, pemerintahan, ya, tidak ada yang bisa, ya, mengambil hak milik kita, yaitu keselamatan kita. Kematian Kristus di kayu salib sudah mengalahkan kuasa kematian. Dosa maut sudah dikalahkan, ya. Dan saya merasa sukacita bahwa saat ini saya sudah merasa sehat, saudara kasih. Ada beberapa tes lagi, saudara. Kemarin saya bilang ini, waduh, kalau saya mengikuti tes ini, saya akan dikasih obat macam-macam, saudara kasih. Ya, ngeri, saudara. Apalagi sekarang kalau kita lihat bahayanya itu apa, ke ginjal. Banyak sekali yang
sakit ginjal. Ya, apa-apa aja yang dikasih ke kita itu nyerangnya ke ginjal. Itu ngeri saudara yang kasih. Mungkin sakit vena saya sembuh, tapi ginjal saya nanti bisa begini. Nah ini yang saya takuti. Ya, tapi intinya marilah kita orang yang berkemenangan ini menikmati kuasa Tuhan lebih dari segala kemenangan. Ya saudara yang kasih. Yang terakhir saudara yang kasih, kenapa kita yakin hidup kita ini berkemenangan? Ya, ayat yang terakhir yaitu Roma 8 ayat 30. Ya. Roma 8 ayat 30 saudara. Ya, di bawah tema kita ya saudara kasih ya. Saya akan bacakan. Allah sendiri yang bangkit menjamin umatnya, ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu juga yang dimuliakannya. Ya. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah dan malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Dalam satu pengadilan saudara kasih, setiap terdakwa itu pasti didampingi sama tim pembela. Ya. Nah, tim pembela kita ini bukan orang abal-abal saudara kasih, yang dibayar miliaran, enggak saudara kasih. Tim pembela kita itu bahkan dia menyerahkan sendiri darahnya buat kita. Ya, kita nggak perlu bayar dia. Tapi kita perlu apa? Bersyukur sama dia. Ya. Dalam satu putusan pengadilan, kita nggak bisa lari yang namanya tim pembela. Sejahat apapun, ya. Seorang pembunuh pasti dia akan dikasih tim pembela. Ya, meskipun keputusan akhirnya mungkin dia hukuman seumur hidup atau hukum mati, tapi tetap di dalam pengadilan dia harus ada yang namanya tim pembela. Ya, demikian juga kehidupan kita saudara kasih. Ya, Allah bangkit menjamin umatnya, dan Dia sendiri menjadi tim pembela kita. Ya, tidak ada satu pembela pun yang dapat cakap melebihi Dia. Ya, intimidasi iblis, intimidasi roh-roh penguasa yang lain akan dipatahkan oleh Dia, karena Dia adalah tim pembela kita. Orang yang benar-benar yang mengetahui seluk-beluk kita. Itu saudara. Jadi bersyukur saudara kasih. Jikalau saat ini saudara berkemenangan, ini dia adalah kita di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang memutuskan bahwa ini loh, aku yang membela kamu. Ya, saudara jangan lupa. Di akhir penghujung tahun ini, bahwa engkau dibela oleh Tuhan. Ya, kita memiliki tim pembela yang ulung. Tidak ada satupun yang dapat melakukan selain daripada Dia. Ya, Tuhan itu baik, saudara kasih. Lebih dari segalanya, Dia adalah baik. Ya. Yang terakhir adalah inti dari kemenangan itu sendiri adalah satu. Ya, tadi kita dipilih. Ya. Kita dipilih secara khusus, ya. Jadi kita tahu bahwa kita ini bukan memilih Tuhan kita, tapi Tuhan yang memilih kita, saudara kasih. Ya, ibarat kita adalah buah. Buah itu adalah yang memilih orang yang mau makan. Ya, bukan buah itu yang kita memilih. Saya mau makan siapa enggak, saudara kasih. Tuhan memilih kita. Ya, bukan kita yang memilih Tuhan. Ya. Kedua, dipanggil dari apa? Dari banyak orang. Kenapa dari sekian ratusan juta ini, ya mungkin puluhan ribu di daerah sini, saudara yang kepilih untuk dipanggil? Itu semua rencana Tuhan. Ya. Terus diselamatkan. Tujuan dari pemilihan adalah supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Ya, engkau dipilih dari sanak saudaramu, mungkin ada sebagian yang belum percaya Tuhan,
Itu adalah jalan keselamatan yang Tuhan pilih. Ya, dibenarkannya di hadapan Allah, dan tidak ada satu hal apapun yang dapat terselubungi, ya, tersembunyi dari hadapan Allah. Karena semua kebenaran itu mutlak di hadapan Allah. Pada saat kita berhadapan muka dengan muka, itulah hal yang paling Tuhan kehendaki. Kita dibenarkan Allah. Yang terakhir, dimuliakan. Ya, puncak dari keseluruhan ini, ya, dipanggil, dipilih, diselamatkan, dibenarkan, dimuliakan. Itulah puncak dari keseluruhannya. Dimuliakan. Kita bersama-sama Allah akan dipermuliakan. Ya, akan dipermuliakan di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, itu aja. Ya, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati status kita sebagai pemenang. Tuhan memberkati saudara yang sudah dibela oleh Tuhan dengan darahnya tanpa kompromi. Ya. Jadi jangan lupa saudara kasih, di akhir tahun 2025 ini kita punya pembela yang benar. Ya. Kita punya pembela yang benar-benar luar biasa, yang tidak ada satu orang pun dapat mengalahkan dia. Ya. 2026 kita lebih daripada pemenang. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan lebih dari pemenang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau saat ini Engkau memberikan kepada kami firman-Mu Tuhan, di mana kami dapat hidup pada kemenangan Tuhan. Kau yang memberikan kepada kami Tuhan hal-hal yang terbaik. Kau pembela kami, Kau yang memilih kami Tuhan. Sebagai pemenang, Kau yang akan memberikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sesuatu yang terbaik Kau berikan pada kami saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua adalah umat pemenang. Semoga mereka akan. Haleluya. Terima kasih untuk pastor setiap link yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya serta kesehatannya. Kita akan masuk di dalam persembahan. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah didahulukan oleh kebenaran firman oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu GBI Eklesia ini, kami semua percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan dan kami adalah pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pelayanan yang Kau berikan di Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap persembahan kami. Kau berkati setiap kami Tuhan, pendidikan kami, usaha kami, pekerjaan kami Tuhan, bahkan gereja yang kita kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan,
Shalom. Semua bersukacita, amin. Saudara diberkati kebenaran hari ini, amin. Dekat tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita sudah memenangkan, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pasuki ya, bersama istri yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah mendatangkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami berdoa, Tuhan yang memberkati. Kita masuk dalam beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan kemarin terlambat ya, 25 Desember ada yang ulang tahun sebenarnya. Dari Tuhan Yesus, sama lagi ada jemaat juga yang berulang tahun ya. Bapaknya Oki ya, selamat ulang tahun ya Bapak Oki. Lupa kemarin ya, karena memang dengan kesibukan jadi kemarin udah agak rame, jadi sudah kelupaan itu. Beginilah kalau gak ada administrasi. Ya, doa kami tetap semangat dalam Tuhan bersama Oki ya, makin kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sebentar sudah ibadah ini, nanti jam 1 siang kita ada Natal Sekolah Minggu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak ya, boleh nanti diambil dulu ya, supaya bisa sama-sama. Ayo kita ibadah Natal bersama, menikmati ibadah Natal pada jam 1 siang ya. Nanti ada kakak-kakak sekolah minggunya yang akan menuntun dalam ibadah itu, dan kita percaya Tuhan akan bekerja dalamnya. Berikutnya tanggal 31 Desember kita ada ibadah tutup tahun jam 5 sore, dimulai jam 5 sore, dan juga ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu siapkan hati, siapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Yesus ya. Supaya kita mengakhiri juga tahun yang lama 2025, setelah lagi kita berkemenangan, nanti 2026 berkemenangan lagi, dan sesuai dengan tema serupa dengan Kristus, kita semakin serupa dengan Kristus. Siapkan dirimu semuanya, jadi sesuai dengan kesepakatan bahwa kita bawa makan masing-masing. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting datang, kita ibadah. Nanti tinggal gimana ketua panitianya. Ya, jadi semua kita datang ya. Kita datang keluarga supaya nanti kita bisa berdoa bersama ya, jadi untuk keluarga. Oke, itu aja yang menjadi pengumuman buat pagi hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu yang pertama. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan. Satu yang ku serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, Satu yang ku rinduan kami Bapa. ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, Sampai di rumah Bapa, sampai di
bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Inilah kerinduan kami. Kami serupa dengan Engkau seperti Bapa. Sehingga biarlah kehidupan kami pada saat akhirnya kami berjumpa dengan Engkau, kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Punya Bapa, biarlah setiap kami jemaat Tuhan semakin hari semakin kami mengerti bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Olehnya biarlah, karena kami sudah dipilih dan kami sudah dimenangkan, biarlah seluruh kehidupan kami fokuskan kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenarannya pada pagi hari ini. Engkau Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati kesehatannya. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu bila darah Yesus Engkau katakan sembuh, maka itu pula yang kami lepaskan dalam kehidupan hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, sehingga kami percaya di masa-masa sekarang ini ada kekuatan daripada Allah Engkau nyatakan dalam hidupnya. Roh Kudus Engkau bekerja dalam hidupnya, sehingga dia semakin kuat dalam Tuhan. Dan dia menyatakan kebenaran-kebenaran dimanapun Engkau akan utus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, tapi kami percaya kekuatan daripada Allah menyertai, pengurapan Allah menyertai kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga istri dan anak-anaknya kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah dalam kebersamaan mereka kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dituai lewat kehidupan mereka dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan menuntun mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu Bapak Nyauki yang berulang tahun pada tanggal 25. Engkau Tuhan menyertai kehidupannya, panjang umur daripada Allah Engkau nyatakan kerjakan dalam kehidupannya. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, tapi Tuhan bersama-sama dalam kehidupannya, bersama dengan anak-anaknya. Mereka juga semakin kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga menyerahkan seluruh mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, para WL singer, pemain musik, multimedia, penyambut jemaat. Kami percaya setiap persembahan yang sudah diberikan, kami percaya biarlah semuanya Tuhan hanya kemuliaan Allah yang menyatakan, dan Kau memberkati setiap kami, memberkati mereka, mendikasikan mereka untuk melayani Tuhan. Kami percaya Kau memberkati keluarga, memberkati anak-anak, sehingga kehidupan mereka senantiasa bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga yang hadir pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, masalah mereka, tapi kami percaya kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang berbagai persoalan masalah ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan anak-anak muda yang ada, dalam kehidupan mereka semakin hari semakin hidup dalam pimpinan dan tuntunan Allah dalam hidup mereka. Berkati dalam pelayanan pekerjaan mereka Tuhan, yang menuntun mereka, yang masih pendidikan Engkau Tuhan menolong mereka, sehingga pendidikan mereka bisa mereka selesaikan, karena mereka berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan juga anak-anak sekolah minggu yang ada, Engkau Tuhan memberkati mereka, terutama pada siang hari ini ada ibadah Natal. Biarlah ibadah yang mereka lakukan bukan ibadah yang biasa, tapi kami percaya Allah hadir di tempat ini. Engkau Tuhan yang mengurapi anak-anak kecil ini, sehingga mereka juga pada saat dewasa mereka kuat, karena melalui di masa anak muda mereka sudah mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati dalam ibadah Natal pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa, biarlah kampung Tawang dalam tangan-Mu, biarlah kami kehadiran gereja di tempat ini, GPI Eklesia, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak menjadi sandungan, tapi biarlah kami menjadi
berkat buat daerah ini. Kami percaya daerah ini dimenangkan oleh karena Engkau Tuhan, karena kehadiran setiap kami, dan kami percaya Allah hadir di tempat ini dan memulihkan tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang ada di daerah ini, pergikah dan kebersamaan Engkau Tuhan menyertai ya hamba Tuhan, sehingga mereka melayani benar-benar hanya melayani untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami berdoa, biarlah bangsa dan negara kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Daerah-daerah yang ada musibah hari ini, kami percaya ada anak-anak Tuhan yang ada di sana, ada kekuatan baru daripada Allah. Engkau sanggup memulihkan mereka, dan percaya dan kekuatan kepercayaan mereka daripada Allah terus terjalin, dan kami percaya semua karena Allah yang bekerja di dalamnya. Kami menyerahkan pimpinan yang tertinggi, baik Presiden dan juga para menteri dan juga tentara, baik TNI Polri yang ada Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Terutama di daerah kami, kelurahan, RT RW yang ada, Engkau Tuhan juga menyertai, sehingga kehadiran kami tempat ini kami percaya, kami bersama-sama dengan pemerintahan desa, kami percaya Tuhan yang menuntun setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami kembali ke tempat ini, kami percaya Engkau menyertai, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing, kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.